Oke, kembali lagi dengan Sandika. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan import master data ya di Odoo 12. Nah, mungkin teman-teman mikir kenapa kita perlu import master data, karena terkadang ya daripada kita input datanya satu-satu ke Odoo itu sangat tidak efisien. Misalnya kita mau mengupdate master data atau kita mau masukin data untuk 10.000 buah produk gitu. Terus kita punya datanya dalam bentuk Excel misalnya. Kan itu kalau kita masukin satu-satu ribet, dan ada fitur import yang disediakan oleh Odoo supaya kita bisa dengan lebih efisien dan cepat untuk melakukan import datanya, masukin datanya ke Odoo maksudnya. Nah, oke, jadi untuk video kali ini kita akan melakukan import untuk 10 buah data ya. Di sini ada chart of account, data bank, data akun bank, beginning balance, partner, produk kategori, terus ini ada juga location nanti, terus ada unit of measure, produk macam-macam lah. Nah, 10 data ini berasal dari skenario dari buku yang diterbitkan oleh Pak Ahmad Daniel. Jadi untuk mendownload 10 data ini saya akan berikan linknya di deskripsi di bawah. Jadi kita akan menuju ke import data yang pertama, yaitu import data chart of accounts ya. Jadi untuk melakukan data chart of import data chart of accounts, kita bisa menuju ke modul accounting dulu. Nah, jadi di modul accounting kita ke configuration. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode ya. Terus kita ke accounting tadi, ada di configuration. Lalu kita ke bagian chart of accounts. Nah, di sini mungkin teman-teman udah lihat bahwa ini chart of account-nya udah ada banyak, dan ini udah sesuai dengan chart of accounts yang ada di Indonesia, begitu kan? Karena pada saat sebuah database di Odoo dibuat, chart of accounts-nya itu akan menyesuaikan dengan region yang teman-teman pilih. Misalnya saat bikin database-nya, regionnya itu adalah Indonesia. Sehingga chart of account-nya akan menyesuaikan chart of account yang umum digunakan di Indonesia gitu ya, COA-nya. Oke, jadi karena di sini kita punya COA sendiri atau chart of account, saya akan nyebutnya COA ya. Kita punya COA sendiri. Kita sebelumnya ingin membereskan atau membersihkan dulu COA yang ada secara default di Odoo begitu ya. Jadi oke, langsung aja kita klik semua, action, lalu kita hapus. Yep. Ternyata nggak bisa. You cannot remove or delete an account which is set on a customer or vendor. Nah, ini kenapa nggak bisa? Gini, karena beberapa chart of account ini itu masih terhubung dengan database yang ada di Odoo gitu ya. Jadi kalau ini dihapus itu akan ngerecokin bagian database yang lain, sehingga sebelum kita bisa ngehapus dan nambahin ulang, kita perlu untuk melakukan unlink istilahnya. Jadi kita putusin dulu koneksi antar datanya supaya pas dihapus dia nggak ngerecokin data yang lain. Nah, itu bisa kita lakukan di bagian dia harusnya ada di settings. Terus kita ke technical dan kita menuju ke company properties. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali data-data properti perusahaan. Di sini kita search aja yang mengandung kata account. Nah, di sini sekarang ini bisa dilihat ada income account, expense account, account payable, account receivable. Ini kan ini adalah piutang perusahaan, terus yang account payable ini adalah utang perusahaan, terus ini pengeluaran dan pemasukan. Ini jika kita buka, itu kita akan melihat value di sini adalah ID 11. Ya, account.account ID 11. Artinya apa? Jadi jika terjadi suatu proses bisnis yang melibatkan piutang perusahaan, COA yang akan berubah itu adalah COA dengan ID 11. Nah, itu COA yang mana? Mari kita lihat. Jadi di sini kita ke Tadi di mana? Di technical, terus kita ke company properties. Kita cek lagi. Ini di RP.
sekarang kita cek tadi kan untuk piutang perusahaan. Piutang perusahaan itu kan ini ada di ID 11. Jadi kita cek sekarang di accounting. Terus kita ke chart of accounts yang tadi. Dan kita cari yang ID-nya 11. ID is 11. Nah, piutang usaha. Jadi jika suatu proses bisnis terjadi dan mempengaruhi piutang usaha dari perusahaan, COA yang akan terpengaruh itu adalah yang ini, si piutang usaha ini. Itu berdasarkan linking yang ada di sini. Nah, jadi itulah kenapa si piutang perusahaan ini nggak bisa dihapus. Kalau kita mau hapus, dia nggak bisa. Nah, jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah kita kosongin dulu linkingnya, atau dengan kata lain kita unlink, kita putusin hubungannya dulu. Nah, ini save. Nah, kita lakukan untuk semua yang di sini yang yang masih ke link dan memiliki kata account ya. Ini nggak ada, jadi udah nggak ngelink kemana-mana. Ini juga aman, input kategori ID. Oh, ini masih ada. Ini kita ubah, kita hapus saja. Terus input kategori ID juga kita hapus. Linkingnya save. Company profiles, account receivable ID tadi kita udah hapus. Account payable, utang perusahaan juga kita hapus. Terus expense kategori ini juga kita hapus. Terus kita ke income kategori, terus kita hapus juga. Terus kita ke stock valuation account juga kita hapus. Nah, setelah semua kita hapus, sekarang kita coba lagi untuk membersihkan COA-nya ya sebelum kita import yang lain. Nah, ini kita pilih semua. Action, delete. Ternyata masih belum bisa, karena si COA ini juga masih nyangkut dengan data-data terkait dengan perpajakan. Jadi dia kalau dihapus nanti ngerecokin data yang di bagian pajak. Sehingga untuk pajak itu bisa kita hapus saja datanya lagi untuk bisa kita tambahkan sesuai dengan aturan pajak di perusahaan kita dan di negara. Jadi di sini sekarang kita ke configuration, ke taxes ya, pajak. Ini kita hapus semua aja. Nah, setelah yang dipajak dihapus, sekarang kita cek lagi ke bagian tadi ya, configuration dan chart of accounts. Ini semua kita coba hapus lagi. Oke, sebagian sudah terhapus, kita pilih lagi semuanya. Ya, dan akhirnya COA kita udah bisa dibersihin dari yang bawaannya Odoo ya. Jadi kita perlu unlink dulu sebelum kita bisa bersihin. Oke. Selanjutnya setelah ini udah bersih, ya udah sekarang tinggal kita pencet import untuk melakukan import data COA kita. Import, terus ini kita load file. Dan kita yang pertama dulu ya, yang account. Nah, ini datanya udah muncul. Sekarang kita coba tes import untuk mastiin dia sesuai atau enggak dengan yang diminta sama Odoo. Dan di sini everything seems valid, jadi kita import aja. Nah, jadi sekarang COA atau chart of account kita sudah sesuai dengan COA yang kita import tadi gitu ya. Nah, terus sekarang tadi kan kita udah unlink nih settingan terkait utang sama piutang usaha dan settingan-settingan lain. Nah, ini jika kita mau sesuaikan lagi, sekarang udah bisa gitu. Misalnya kita mau piutang usaha. Kan piutang usaha tadi itu kita nggak ada kan, kita unlink. Terus kita bisa link lagi dengan ID 359 dengan COA yang ini. Nah, kita edit, paste ID-nya, terus kita save. Nah, hal ini juga bisa dilakukan untuk COA-COA yang lain gitu. Misalnya satu lagi kita contohkan di utang usaha ya. Utang usaha mana? Utang usaha. Nah, ini ada ID 400. Kita coba tadi account payable ID, ini kita edit 400. Ya.
Itu juga untuk settingan-settingan yang lain. Jadi untuk saat ini kita udah berhasil melakukan import master data untuk chart of account perusahaan kita. Oke, jadi selanjutnya kita bakal melakukan import master data untuk data bank ya. Jadi untuk data bank ini sekarang kita melakukan importnya itu adalah di modul contacts. Jadi kita ke modul contacts dan kita ke configuration. Terus di sini ada banks account dan banks. Kita lihat banks dulu. Nah, sini banknya kan belum ada nih, nggak ada data bank. Kita import aja langsung. Load file, lalu dengan import bank. Nah, seperti biasa kita tes import untuk pastikan datanya benar. Dan kalau udah benar semua, everything seems valid, kita import aja. Nah, sekarang kita udah punya data bank ya. Jadi banknya udah masuk. Nah oke, selanjutnya kita akan melakukan import bank accounts ya, akun-akun bank untuk data-data bank yang tadi kita udah tambahin. Kan ini baru data banknya, tapi data akun bank terkait nomor rekening misalnya atau detail-detail lain itu kan belum ada. Untuk itu kita bisa import dia dari accounting. Terus kita ke configuration dan di sini ada bank accounts. Nah di sini kan ini masih kosong nih, ya kan? Di sini kita import. Lalu kita load file dengan file nomor 3 bank account. Nah, setelah ini kita biasa lakukan tes import dulu. Setelah everything seems valid, semuanya oke, kita langsung import aja bank account-nya. Sekarang sudah ada beberapa akun bank yang sudah kita buat gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, setelah akun-akun bank ini dibuat, sekarang kita ingin melakukan import terhadap apa ya istilahnya? Istilahnya itu disebut beginning balance. Jadi berapa sih isi dari akun-akun bank yang udah tadi kita bikin gitu. Nah, itu untuk melakukannya kita bisa mengimpor data itu di bagian journal entries. Jadi untuk melakukan perubahan pada untuk melakukan perubahan pada akun-akun bank yang sudah kita buat tadi. Jadi ini masih kosong, kita import aja. Seperti biasa prosesnya persis sama sekarang di beginning balance. Terus kita lihat nih ada berbagai entry yang terjadi dari kas kecil itu bisa masuk dana dari Mandiri Personal, Mandiri Bisnis, BNI, BCA, piutang usaha dan lain-lain. Dan kita bisa langsung aja tes import untuk memastikan datanya benar dan kita import ya. Nah setelah itu sekarang ini datanya sudah masuk, journal entries-nya itu sudah masuk gitu. Dan detailnya bisa kita lihat kalau misalnya kita pencet pencet row-nya. Nah, itu bisa kita lihat ada debit, kredit, dan jumlahnya berapa dan mempengaruhi akun yang mana. Oke, setelah selesai melakukan import untuk berbagai data terkait akuntansi, sekarang kita pengen import data terkait partner, baik itu vendor ataupun customer dari perusahaan kita gitu ya. Jadi hal itu bisa dilakukan tentu saja dari modul contacts karena kita mau mengimpor kontak untuk partner. Lalu kita langsung aja bisa menekan impor ya. Ini ada contacts, kita langsung import. Load file. Di sini ada file yang nomor 5, import res partner. Itu langsung aja kita buka. Oke, tunggu sampai muncul. Lalu sudah ada, seperti biasa kita tes import dulu untuk pastikan bahwa datanya sudah sesuai. Kalau udah sesuai langsung aja kita import. Maka sekarang kita udah punya kontak ya. Kontak-kontak terkait vendor ataupun customer kita. Misalnya Abdi Sejahtera. Nah ini alamatnya di mana, terus dia bahasanya apa. Terus ya data-data terkait si Abdi Sejahtera ini sudah berada di dalam database kita gitu ya. Dan jika kita perhatikan sekarang di bagian sales juga data-data terkait customer kita itu sudah bisa terlihat. Ya tuh Abdi Sejahtera dia sekarang udah masuk nih datanya. Begitupun dengan data-data vendor yang bisa kita lihat dari modul purchase ya. Nah ini juga bisa kita lihat vendor sekarang udah ada datanya begitu. Jadi terintegrasi ya antara satu modul dengan modul lain tuh dia terintegrasi dengan contacts, purchase, sales ya dan modul-modul lain.
Oke, lalu setelah itu kita sekarang masuk ke bagian impor data terkait dengan stok produk kita yang ada di inventory gitu ya. Untuk itu kita langsung aja masuk ke inventory, ke modul inventory. Yang pertama kita lakukan adalah kita pengen ngeimpor data untuk produk kategori ya, kategori produk. Jadi di sini kita bisa lihat untuk produk kategori itu harusnya dia ada di configuration ya. Terus ada bagian produk kategori. Nah ini udah ada beberapa produk kategori, tapi sekarang kita pengen import dengan nambahin produk kategori dari file kita ya. Itu ada di sini nomor 6. Langsung aja sama juga test import. Ada error ya. Oke, jadi dari tadi kita pengen nyoba untuk melakukan import dari produk kategori ya. Saya sempat explore tadi, ternyata pas kita import itu terjadi error. Dia nggak mau nge-import produk kategori yang harusnya kita import ya. Saya tes import. Ini unknown error, jadi kita nggak tahu errornya apa ya. Tapi jika dilihat lebih dekat, di bagian create juga ternyata error. Dan setelah kita see details, ada error terkait key error dengan item property stock account output kategori ID. Di mana errornya itu adalah invalid literal for integer with base 0, with base 10. Artinya kayaknya dia nyari suatu value integer, tapi dia malah nggak nemuin value itu. Jadi ini tadi setelah ngulik, saya menemukan penyebabnya. Jadi itu di tahap sebelumnya kan saat melakukan pemutusan hubungan antara company properties dengan suatu chart of account yang sudah ada di Odoo, itu kita sempat menghapus ini kan, menghapus ID yang ada di sini, tapi kita nggak menghapus bagian depannya ini gitu. Nah sepertinya itu yang menyebabkan error. Jadi sekarang kita hapus aja, kita bersihin. Ini kita save, terus kita lihat account input. Ini kita hapus juga semuanya, kita bersihin untuk yang nggak ada ID-nya. Terus ini juga sama, yang property stock account output kategori. Terus ini juga udah bersih. Terus yang bagian ini, oh kalau yang ini emang udah kita sambungin sama COA kita yang baru ya. Account payable udah disambungin sama COA yang baru. Terus expand kategori udah kosong, income kategori ID udah kosong, dan valuation account ID juga udah kosong. Jadi sekarang kita udah bersihin semuanya, lalu kita coba lagi untuk import produk. Load file nomor 6. Setelah itu kita tes import. Nah sekarang udah bener ya, everything seems valid. Dia udah nggak coba nyari suatu angka lagi karena emang value-nya udah kita bersihin semua. Langsung aja kita import. Dan kita udah bisa lihat bahwa terdapat produk ID yang udah kita import tadi di bagian produk ID-nya Odoo sekarang. Nah oke, selanjutnya adalah kita melakukan import untuk melakukan pencatatan terkait apa istilahnya virtual loss. Jadi kayak jika kita menjalankan suatu perusahaan, itu biasanya ada kehilangan inventory yang terjadi entah karena satu dan lain hal. Dan pencatatannya itu bisa kita fasilitasi menggunakan Odoo, yaitu dengan menggunakan virtual location. Jadi pencatatan ini ada, location virtual ini ada, tapi lokasi fisiknya itu nggak ada. Jadi purpose atau tujuan dia berada di Odoo sebagai sebuah virtual location hanya untuk melakukan pencatatan gitu, meskipun di gudang kita lokasi itu nggak benar-benar ada. Nah untuk melakukan itu kita ke configuration, terus kita ke location harusnya. Tapi karena di sini location belum muncul, maka kita harus melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu. Yang pertama kita ke settings. Ini di modul inventory ya. Kemudian kita ke bagian warehouse, terus kita centang storage locations, dan kita centang juga multi warehouse, dan kita simpan. Lalu sekarang jika kita melihat ke bagian configuration di modul inventory ya, kita tunggu loading dulu Odoo-nya. Kita configuration, sekarang udah ada locations ya. Terus di locations ini kita bisa melakukan import untuk virtual location terkait stock loss yang tadi sudah saya bahas. Jadi kita load file. Ini ada virtual loss di sini. Nah, di sini ada inventory loss untuk daging, ikan, sayuran dan sebagainya. Ini bukan lokasi yang benar-benar ada di gudang kita, melainkan lokasi virtual dengan tujuan untuk melakukan pencatatan terhadap hilangnya suatu stok seperti daging, ikan, sayur dan yang lainnya.
Lalu kita tes import seperti biasa dan kita langsung import aja. Oke, lalu kita refresh. Ini yang nggak muncul karena kita sedang melakukan filter terhadap internal location ya. Jadi sekarang filternya kita hapus, maka virtual location yang tadi kita buat itu udah muncul ya, karena dia merupakan virtual location. Sekarang artinya kita sudah berhasil melakukan import untuk virtual location. Ya, jadi tadi kita udah nyoba untuk import virtual location, udah selesai. Sekarang kita mencoba untuk import units of measure atau unit-unit pengukuran yang digunakan di dalam perusahaan kita. Untuk melakukan import itu kita bisa melakukannya dari modul inventory juga, masih sama di bagian configuration. Tapi di sini opsi untuk melakukan perubahan terhadap units of measure kan belum muncul nih. Oleh karena itu kita perlu melakukan beberapa perubahan, yaitu di bagian settings kita aktifkan developer mode dulu. Baru setelah itu kita menuju ke manage user access untuk memberikan user kita permission atau hak untuk melakukan perubahan units of measure. Jadi kita ke user kita sendiri sekarang, terus di sini kita edit dan kita berikan dia akses untuk manage multiple units of measure ya. Ini kita centang, lalu kita save dan kita sekarang ke bagian inventory lagi. Sekarang masih belum muncul kan? Sekarang kita ke bagian settings dan di settings itu ada pilihan untuk ini units of measure ya. Jadi kita hidupin units of measure atau UOM, terus kita save. Baru sekarang di bagian configuration ntar akan muncul opsi untuk melakukan perubahan terhadap units of measure di perusahaan kita. Jadi ini udah muncul, ada UOM dan UOM kategoris ya. Kita ke units of measure. Kemudian kita lakukan import terhadap units of measure yang mau kita import. Ini ada di sini. Nah, terus ini ada units of measure nih, ada pieces, karton 24, karton 36 ya. Ini kita tes import dan semuanya aman, lalu langsung aja kita import. Sehingga kita memiliki tambahan beberapa units of measure yang merupakan karton untuk operasional perusahaan kita. Kemudian setelah melakukan import dari units of measure ini, kita akan melakukan import untuk produk ya, master data dari produk yang dijual oleh perusahaan kita. Masih berkaitan dengan modul inventory, sekarang kita menuju ke master data dan di bagian produk. Di sini seperti bisa dilihat, produknya baru cuma ada 2. Langsung aja kita import, load file menggunakan data produk yang sudah ada di sini. Kemudian sekarang kita bisa lihat ini ada berbagai data produk. Kita tes import seperti biasa. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kayaknya untuk yang produk ini bakal agak lama karena emang datanya banyak. Oke, everything seems valid. Jadi sebenarnya semua datanya udah benar. Sekarang kita langsung aja import datanya ke database Odoo kita. Sama juga kita nunggu proses seperti yang tadi ya. Oke, ternyata di sini kita mengalami kegagalan import timeout, jadi waktunya kayaknya terlalu lama. Mungkin ini karena koneksi saya yang agak lambat juga, jadi kita coba pakai koneksi HP yang lain. Dan kita coba import lagi ya. Oke, dengan internet yang lebih kencang ternyata selesai cepat banget. Jadi sekarang kita udah punya berbagai produk di ini ya, di data master data untuk produk kita. Nah, terus setelah kita melakukan import untuk produk, selanjutnya kita akan melakukan import untuk jumlah stok dari produk-produk tersebut. Kalau tadi kan baru master datanya, tapi informasi terkait stoknya itu belum ada. Makanya sekarang kita ke bagian operations, lalu di inventory adjustment. Di sini belum ada operasi apapun terkait perubahan stok di produk-produk yang kita buat tadi. Lalu kita tekan import seperti biasa, load file, lalu ke file nomor 10. Dan di sini kita bisa test import ya. Oke, semuanya kelihatan oke. Lalu kita langsung aja import datanya.
Nah, kemudian setelah itu, setelah kita lakukan update terkait inventaris tadi, maka skenario untuk melakukan import berbagai master data di Odoo sudah selesai untuk kita lakukan.